35.000 tuh uang pertama gue. Terus gue pulang naik bus, ada nenek-nenek minta-minta. Kesian banget lah pokoknya. Gua nggak suka kalau konten yang gue lihat itu tidak tulus, tidak genuine gitu. Apa yang diomongin itu beda sama niatnya dia gitu. Nah itu juga banyak tuh. Sejak kapan sih podcast lo jadi podcast klarifikasi? 3 karakter orang di YouTube. Iya, misalnya ada content creator nih, pasti ada 3 karakter yang lu nggak suka. Aduh, gue males banget nih liatnya gitu. Apa tuh, Dit? Lo apa, Dit? 3 karakter orang. Giveaway gue nggak suka. Giveaway lo nggak suka? Gue nggak suka. Bukan orangnya. Yeah. Karena gue punya alasan. Lo pernah giveaway nggak di channel lo? Pernah. Oke. Tapi giveaway gue bagus. Oh, oke. Makanya gue bilang. Apa itu? Apa giveaway-nya? Gini. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Balik lagi di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung, bersama 2 bintang tamu, teman baik gue yang gitu punya acara juga di CXO Media, Raditya Dika dan Deddy Corbuzier. Halo, Ngobrol Sore Semaunya. By the way, gimana rasanya punya program TTS di CXO Media? Wih, menyesatkan, Put. Bener deh. Itu kalau bukan karena temen gitu ya. Saya mungkin akan menolak awalnya gitu. Tapi seru kan? Tapi seru ternyata seru, begitu mulai karena Radit ya. Radit itu kan luar biasa. Wah, Jadi, luar biasa. begitu Luar mulai biasa. terus ketemu Radit, Waduh. wah ternyata enak banget acaranya. Oh, Ternyata gitu ya? menambah wawasan gue. Iya, wawasan Iya, saya bener. memang luar biasa sih. Dipertemukan di TTS ya Benar, kalian. cuman gue dibully banyak banget. Karmanya Regen. Karmanya Karmanya semua Regen. isinya karma Regen. Tapi gue boleh ngomong dulu nggak? Boleh dong. Ya, gue seneng sih ada acara itu. Kenapa? Menyenangkan karena pertama bareng sama Radit. Itu jujur. Oh. Siapa sih yang nggak mau? So sweet banget. Siapa yang nggak mau berdua sama Radit ya? Ini. Karena mimpi gua tuh punya acara bareng sama Radit. Masa sih? Bener. Oh, beneran? Bener, ini gue serius. Tapi kan masalahnya Radit itu bukan material TV. Aduh. Loh iya bener dong, iya, Dit. bener. Bener dong. Bener banget. Jadi kan untuk punya mimpi itu sulit kan Iya, dulu betul kan? sekali. Iya, betul Ya kan sekali. nggak mungkin, tapi Sangat tidak ternyata mungkin. Putri menyatukan saya dengan Radit tuh luar biasa. Terus idenya tuh tapi menyenangkan, make sense, ya? tapi make sense Iya, gitu. iya. Jadi lu brilian banget punya Terima acara kasih. itu di CXO. Terima kasih. Mungkin selain ini cuman itu acara yang brilian. Tapi anehnya itu view-nya juga paling gede loh. Iya, Eh, nggak ngerti. maaf. Oh, ada yang lebih gede Ngobrol lagi. Sore Semaunya sudah di peringkat pertama. Weh, Gak luar mungkin, tidak mungkin. Kita mau tidak cek- mungkin. mau cek bersama? Tidak mungkin. Mau cek bersama, Ayo, kita cek tidak, bersama. tidak. Pak, Kita Sama bisa siapa? lihat NSS Najwa Shihab Berapa? 558.000. TTS episode 1 517. Ya Allah. By the way, gue punya ide. Gimana kalau kapan-kapan kita switch? Jadi gue bawain TTS, kalian bawain NSS. Kalian bawain Ngobrol Sore Semaunya, gue bawain TTS. Oke. Jangan- Terus jangan mau. bintang tamunya? Kenapa lu gak excited sih? Karena itu gampang kerjanya. Yang TTS. Iya. Yang ini agak lebih Yang sulit ini ya. kan tergantung bintang tamu. Tergantung Kalau bintang bintang tamu tamu. lo enak kerjanya. Iya. Baru kalian berdua tuh kenal kapan ya? Kerja bareng kapan? Kayaknya di acaranya Putri juga ya. Betul. Bener nggak? Betul. Gue udah tahu jawabannya. Ya Makanya gue nanya. Allah. Oh, Masa biar, sih? biar kayaknya dia mempertemukan kita gitu. Oh, memang kan di bukan? Iya. Iya. Dia kita nggak boleh nyebut brand karena dia nggak sponsorin kita. Tapi ya kan pertama kali di Iya, situ kan. benar, Iya, benar. pertama kali. Pertama Habis kali itu di Creative Putri. Partner juga Gua pokoknya bareng. ketemu sama Radit tuh 2 kali di acara lu. Iya. Lo start karir kalian tuh tahun berapa? Start apa? Karir di TV atau di mana? Dimanapun. Sulap Di apa? TV Pertama kali 98. apa? Di TV 98, di karir sebelumnya tahun 93. Karir sebelumnya Maksudnya nggak di TV, ngamen-ngamen di jalan. sulap kan? Ya iyalah, gue ngapain lagi? Kenapa orang itu Gue di kira jalan? kan sebelum sulap lo ada karir sebelum sulap. Nggak ada, gue tukang sulap. Oh langsung tukang sulap lo? Langsung tukang Karena- sulap, sedot WC Enggak sih. yang ada di papan. Oh, yang itu ya. Lo pertama kali kapan, Dit? Kalau gua ya, Hah. gua inget tuh Om Deddy ini pernah viral ininya. Pokoknya inget ada orang yang bilang semua orang harus memulai dari bawah gitu. Wait. Terus ada potongan iklannya Ada Om Ded. foto, bukan, itu tuh gue kerja di Hotel Regent. Heeh. Terus cara kerjanya itu gini,
Gue tuh table to table. Jadi kalau gue mau datang ke meja itu, si orang itu harus ngangkatin kartu. Tapi bukan terima sulap panggilan ulang tahun nggak? Ya nggak gitu sih ya. Nggak gitu. Itu sebelumnya. Pokoknya tulisannya adalah show sulap gini. Harga makanannya gitu. Oh. Ada harga makanannya. Dulu zaman itu di Regent misalnya masih 35.000 kan mahal 35.000 zaman itu kan. 35 Sunday brunch. Oke, Sunday Gitu, brunch. ya. Jadi tuh gua tuh dulu ya main sulap ngeliatin orang kaya makan. Lu dapet makanannya kan tapi? Dapet kan? Lumayan lah. Lumayan. Itu sebelum TV berarti kan? Sebelum TV. Jauh sebelum TV. Kalau Dit, pertama karir lo? Pertama banget ya? Pertama banget punya karir mungkin kalau dalam konteks penulis buku itu 2005 April, itu buku pertama gue terbit. Cuman ya sebelumnya nulis-nulis di SMA gitu doang, curhat-curhat gak jelas gitu loh. Lo mulai tertarik stand up tahun? Tertarik stand up itu karena tiap kali gue promo buku itu nggak ada yang nonton kan, orang nggak ada yang peduli. Jadi gue pikir supaya lucu apa ya, ngelawak aja berdiri gitu. Terus ya udahlah stand up komedi di situ. Lo baca bukunya Radit nggak? Enggak. Lo nggak tahu apapun bukunya Radit? Tahu buku judul-judulnya tahu. Apa? Panda Pink. Panda Pink ya. Ya maksudnya ya binatang-binatang gitu lah ya. Marmut merah jambu. Iya, marmut merah jambu sama Panda Pink bedanya apa beda sih? Beda banget. Ya sama aja Panda hewan-hewan sama marmut juga. kan beda. Warnanya juga Panda nggak bisa masuk kandang di dalam kamar kita kan. Manusia bawal. Dit, by the way fun fact, gue tuh susah banget baca buku. Gitu? Jadi buku pertama kali yang habis itu buku lo, Marmut Merah Jambu. Itu buku pertama kali yang gue baca habis. Berarti buku yang cocok buat orang yang nggak suka baca ya? Iya betul. Maaf ya. sangat mudah ya. Iya, buku yang sangat mudah sekali. Yang sampai orang nggak suka baca, nggak perlu mikir supaya bisa habis. Tapi nggak apa-apa ya, ringan, maksudnya ringan. By the way, ada nggak sih hal yang selama karir lo ini yang lo lakukan gitu ya, kerjaan yang lo lakukan yang bikin lo malu atau kayak aduh berpikir gini banget sih cari duit selain TTS ya, selain tanya aku terjawab sudah. Paling parah memang TTS sih. Yang lo pernah lakuin terus lo mikir, aduh gue ngapain sih gini banget cari duit? Apa ya? Yang lo nyesel? Kalau nyesel enggak? Kalau nyesel enggak? Iya. Cuman gue pernah stand up di parkiran waktu itu di sebuah gor di atas box gitu. Malam-malam itu gue pernah gitu. Waktu itu gue ngerasa kayak ada yang nonton, ada beberapa yang nonton. Lesehan gitu, duduk juga dipakai koran gitu. Itu paling yang momen dimana gue ngerasa ya mungkin suatu saat gue nggak kayak gini lagi gitu. Maksudnya nggak sampai kayak gini gitu. Tapi menyesal sih nggak gitu. Justru lo belajar nggak sih dari situ? Ya seneng aja gitu. Maksudnya hal yang mungkin buat sebagian orang nggak enak ya. Cuma buat gue ya udahlah enjoy aja gitu. Kalau lo Mas? Kalau gue ada dua. Pertama, gue itu pertama kali show bener-bener ya. Selain di sekolah malam kesenian dan gitu-gitu. Show bener-bener itu ada pada saat gue mau mulai kuliah, gue nyari duit, gue show di dunia fantasi. Dufan. Dibayar 35.000. Ini beneran kejadian. 35.000 tuh uang pertama gue. Terus gue pulang naik bus. Jadi gue tuh kan bukan datang dari keluarga yang kaya. Gue datang dari keluarga menengah ke bawah gitu. Jadi gue pulang naik bus, turun jalan ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek minta-minta. Kesian banget lah pokoknya. Terus gue kasih 30.000. Karena gue ngeliat dia nggak bisa makan, gue kasih 30.000, gue pulang, terus gue sampai rumah gue mikir gue tuh goblok banget. Karena tadi busnya tuh 2.000. Jadi uang show gue pertama tuh 3.000 perak gitu. Tapi gue inget banget sampai sekarang sama nenek-nenek itu, mukanya still in my mind gitu. Itu satu yang pertama gitu ya, yang berkesan banget sama gue. Yang kedua adalah gue pernah show di dunia fantasi lagi. Setelah gue terkenal. Setelah gue terkenal. Dengan bayaran sudah lumayan. Ngomong aja nggak apa-apa. Dengan bayaran sudah di atas 50 juta. Wow. Tapi belum top banget. Oh, lebih mahal ya. Karena bayaran saya lebih mahal dari itu. Oh iya, luar biasa ya. Tapi maksudnya di bayaran 50 juta udah gila dong pada saat itu. Udah gila banget. Tidak ada yang nonton. Iya. Tidak ada yang nonton. Jadi
Nah ini menarik. Jadi entah gimana, menurut gue disabotase ceritanya gitu. Disabotase? Iya. Sama nggak tahu lah. Pokoknya acara gue tuh jadinya jam 1 pagi. Hah? Yang tadinya jam 9. Jam 1 pagi? Iya. Jam 1 pagi. Pokoknya dunia fantasi itu sudah tutup. Gue dikerjain aja pokoknya itu. Aneh banget. Abis gue dikerjain pokoknya pada saat itu. Abis dikerjain. Tapi lu tetap sulap kan tuh? Dengerin dulu, penonton gue tinggal 7 orang di depan. Gua ngamuk-ngamuk, marah-marah. Gue masih ingat ada manajer gue dulu. Manajer gue pada saat itu kayak saudara gue. Gue ngamuk-ngamuk, marah-marah. Gue mau pulang. Terus manajer gue bilang, enggak, lu harus show. Itu gue masih muda tuh. Terus gue bilang, gila apa gue show buat 7 orang? Terus manajer gue bilang, itu 7 orang adalah orang yang nungguin lu dari jam 9 sampai jam 1 pagi. Terus gue ngerasa, iya ya, I'm so stupid kalau gue nggak show. Dan lu bayangin gue show full total 1 jam, full 7 orang di depan 7 orang. Di depan 7 orang. But I think it's the right choice to do pada saat itu. Jadi gue belajar gimana caranya profesional pada saat itu. Mas, by the way, lo kan orang yang nggak suka lama-lama di comfort zone. Makanya lo bertransformasi terus-terusan. Dari pesulap bisa lo jadi pembawa acara TV. Tapi yang gue kagum sama lo, menurut gue tuh pernah lu kagum sama gue Put, serius Put? Kayaknya lumayan sih, lumayan lah ya. Gue kagum sama lo, waktunya selalu tepat ya. Waktu lo bertransformasi itu selalu tepat. Ketika sudah saatnya pindah gitu maksudnya. Itu gue selalu tepat gitu. Misalnya lo tiba-tiba langsung membangun YouTube lo dan podcast lo di waktu yang menurut gue tepat. Iya betul. Dari pesulap lo jadi host TV dengan di waktu yang tepat. Itu apa rahasia lo di waktu yang tepat dan bertransformasi yang benar gitu? Kalau gua5 ngeliat luar negeri. Jadi apa yang terjadi di luar negeri 5 tahun yang lalu, menurut gua akan jalan di sini. Gitu. Jadi ketika di luar negeri 5 tahun yang lalu, sulap tuh di luar negeri itu sebelum gua stop di 5 tahun yang lalu itu terjadi mass magicians yang sulap dibongkar-bongkar dan sebagainya. Ini penyakit nih, gua bilang. Gua switch. Gitu. Still I love magic, still I do magic. Begitu udah hitam putih, lagi acara hitam putih, gua ngeliat di luar ini podcast jalan dari 5-6 tahun yang lalu di luar negeri. Artinya kalau 5-6 tahun yang lalu jalan di luar negeri, di Indonesia pasti jalan. Radit jalan terus podcast. Di luar itu Joe Rogan jalan, udah 7 tahun 8 tahun. Berarti harusnya ini bisa dibawa ke Indonesia. Jadi gua ngeliat apa yang gua bisa lakukan, apa yang orang luar lakukan, gue bisa bawa itu ke Indonesia. Tapi gue belajar. Jadi banyak orang tuh yang berpikir bahwa ini seenaknya. Enggak, gue belajar. Maksudnya ketika gue mau jadi host hitam putih, gue belajarin tentang pembawa acara TV. Ketika gue ketika gue mencoba podcast, gue pelajarin Radit, gue pelajarin Joe Rogan, gue pelajarin yang lain. Itu gue belajar sampai 6 bulan 7 bulan. Sebelum lo mulai? Sebelum gue mulai ke podcast. Iya. Termasuk itu view-nya masih kecil juga kan? Masih kecil. Awal-awal kan? Awal-awal viewers lo berapa? Awal-awal 50.000. Oke lah. Oke lah. Dit, tapi kalau ngomongin bertransformasi, menurut lo adalah orang yang cepat keluar dari comfort zone lo nggak? Kalau gue selalu harus pindah kalau gue gitu, karena kan, gue melihat lo kan kayak introvert, lo juga jarang mau keluar. Jadi gue canggung sama orang. Nah gimana caranya lo tetap bisa effectively bertransformasi? Ya kalau gue orangnya bosenan sih gitu, jadi ini mungkin bukan tips yang baik buat konten kreator yang lagi nonton atau pengen jadi membuat sesuatu ya. Tapi kalau buat gue, selama gue udah merasa cukup, ya udah gue pindah ke yang lain aja gitu kalau gue. Ini kebaikannya lo ya Mas? Sebenarnya sama. Karena udah merasa cukup, gue berhenti juga pada saat gue jadi magician, mentalist. Gue berhenti karena gue dapat Merlin Award 2 kali, gue berhenti. Karena udah cukup buat gue. Takut kalah. Takut kalah. Kalau yang podcast nih kapan berhenti? Sebelum ini berhenti saya nggak berhenti. Nanti by the way, Anda nyalip dong. Sejak kapan sih podcast lo jadi podcast klarifikasi? Gue penasaran aja. Sejak kapan podcast lo tuh jadi podcast klarifikasi? Sebenarnya gini, gue tuh menarik. Jadi awalnya tuh ada siapa ya? Awalnya siapa? Indira.
Indira Kalista yang iya masker yang gue nggak mau pakai masker gitu. Oh iya gue ingat yang di Grite yang di Grite, Indira Kalista. Terus dia ke tempat gue, tujuan gue adalah ngebantu dia juga karena gue kenal sama suaminya, teman gym gue itu suaminya gitu. Ya udah yuk udah bikin jadilah itu. Udah gitu terus tiba-tiba ada kasus kedua. Tiba-tiba si Coki Muslim kalau nggak salah, Coki Muslim tuh jadi berapa kali dari Coki Muslim ngomong, gila ya tempatnya Om Deddy jadi tempat klarifikasi, itu nge-tweet dan Instagram gitu. Gue itu merasa bahwa hal-hal seperti itu adalah sebuah komedi, jadi gue tuh nggak pernah tersinggung dengan hal seperti itu. And I embrace that. Yes. Jadi menurut gua itu hal positif untuk gua embrace. Jadi ketika itu keluar, instead of gua marah-marah dengan kata-kata itu, gua embrace. Jadi ketika ada sebuah kejadian, gua lucu-lucuin lagi di Twitter, di Instagram gua lucuin. Misalnya ada kejadian A nih, misalnya kemarin Panji ada masalah gitu. Daripada gua ngomong yang nggak enak, gua bilang Panji kena masalah nih, menunggu AdSense. Jadi gua gituin gitu supaya ya udah gitu. Itu gue embrace terus gitu. Jadi akhirnya orang-orang merasa bahwa ini tempat klarifikasi. Sama ketika Coki Muslim kemarin ada di YouTube Got Talent, dia ngomong juga ke orang-orang, apa sih pencapaian terbesar lu di YouTube, masuk podcastnya Om Deddy, gue embrace lagi. Video lo yang paling banyak hate reactionnya video mana? Ada 2. Yang satu adalah Mbak Kade dan Raul. Itu menarik sih. Menarik, sangat menarik. Yang kedua adalah Lutfi. Dit, lo nggak tertarik untuk bikin YouTube lo jadi klarifikasi juga? Gua enggak. Gue nggak bisa ngebayangin lu sih. Iya, tiba-tiba gua ada sama siapa artis yang bermasalah, bisa diklarifikasi masalah. Gua nggak mungkin karena karakter gue juga nggak kayak gitu ya. Ngomongin soal konten-konten di YouTube kan sekarang banyak banget konten creator di YouTube Iya. Nah, gue mau tau dong 3 karakter orang di YouTube yang lo paling nggak suka. 3 karakter orang di YouTube. Iya, misalnya ada content creator nih, pasti ada 3 karakter yang lu nggak suka. Aduh, gue malas banget nih liatnya gitu. Ini masalah nih di tapi sini. Iya. Enggak dong. Kalau gue jujur ya, kalau gue nggak peduli sih. Maksudnya orang mau ngapain aja di YouTube. Kan ya udah juga pasti gua dong yang kena kan. Gak mungkin dong gua bilang gua gak peduli habis dia ngomong dia gak peduli kan. Gak mungkin gua ngomong. Jujur ya kalau gue ya. Kalau gue ya udah terserah aja orang mau ngapain. Kalau buat gue pernah bahas di podcastnya Om Deddy juga. Karena apapun konsekuensinya dia pasti terima. Karena netizen juga udah pinter gitu. Orang juga bisa melihat mana yang iya atau yang tidak, garis mana yang harus dilanggar atau tidak. Itu orang juga udah tahu gitu. Cuman kalau buat gue kalau boleh mengidentifikasi satu ya. Gue nggak suka kalau konten yang gue lihat itu tidak tulus, tidak genuine gitu. Apa yang diomongin itu beda sama niatnya dia gitu. Nah itu juga banyak tuh bilangnya A padahal niatnya B gitu. Tapi mencoba memanipulasi penonton, mencoba membilang sesuatu ini lebih mulia daripada seharusnya, lain, dan itu kelihatan gitu. Orang bisa lihat. Kalau karakter orang ya Put, ini jujur gue nggak gue aman-amanin. Kalau karakter orangnya gue nggak peduli, kontennya yang gue peduli. Kalau konten apa coba? Contoh. Konten yang gue tidak suka ya. Konten settingan. Prank. Gue nggak suka. Gue boleh dong nggak suka. Boleh dong. Giveaway gue nggak suka. Giveaway lo nggak suka? Gue nggak suka. Gue nggak suka ya, bukan berarti nggak boleh dilakukan ya. Iya, lo nggak suka. Dan bukan orangnya ya? Bukan orangnya. Karena gue punya alasan. Lo pernah giveaway nggak di channel lo? Pernah. Tapi giveaway gue bagus. Makanya gue bilang apa itu? Apa giveaway-nya? Gini, giveaway gue adalah ini dengarkan baik, ini kamera, dengarkan baik-baik. Giveaway gue pada saat itu adalah ngasih laptop harga 50-60 juta untuk content creator yang bisa membuktikan ke gua bahwa dia bisa membuat sesuatu dari komputer tersebut. Jadi ada ratusan orang kirim konten ke gua, kita pilih yang terbaik kita kasih. Yang gua tidak setuju adalah memberikan giveaway bisa jatuh ke orang-orang yang tidak tepat. Tidak semua orang itu pantas mendapatkan sesuatu menurut gue kalau belum saatnya. Nah giveaway ini nggak bisa menipiskan hal tersebut gitu. Harusnya giveaway boleh nggak? Boleh. Tapi nggak boleh sembarangan orang dapat. Kalau ini jadi kayak undian aja. Gitu, maksud gue. Lo pernah giveaway di channel lo? Pernah. Dikurasi juga?
Kalau gua waktu itu lomba mengkreasi ulang konten gue yang pernah ada di YouTube. Jadi gue bikin semacam perlombaan. Ada syaratnya lah ya. Ada syaratnya. Kan bukan cuman komen yang banyak ya. Komen yang banyak, komen yang baik. Semuanya never surrender gitu kan. Ini sumpah nih gue belum pernah cerita kemana-mana. Ya begitu dia ngasih tahu aku hamil gitu. Yang Anissa nggak tahu, yang mungkin dia baru tahu setelah nonton ini, pas udah tidur, Alea, anak gue suka bisikin. Lo pengen punya anak lagi nggak? Pingin. Cewek. Pengen cewek? Iya, tapi saya takut ngomong gini. Nanti jadi cowok. Nanti jadi cowok. Oh, iya. Jadi kalau ngomongin anak, lo kapan nikah? Kalau anak gue jadi stand up comedian, isinya pasti ngerosting gue sih. Punya bapak pendek itu.